wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hal yang patut harus kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, yaitu Allah pilihkan kita di antara orang-orang yang senang untuk belajar agama. Semoga belajar agamanya kita menjadi kebaikan untuk kita semua, menjadi petunjuk kita dalam kehidupan dunia. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab fadlil ju'i wa khushunatil 'aishi wal ittisal 'alal qalil. Bab keutamaan lapar dan mensederhanakan hidup serta mencukupkan diri dengan yang sedikit. Kita sebutkan pada pertemuan yang lampau bahwa justru lapar adalah sesuatu yang tidak baik. Justru Rasulullah SAW berlindung dari rasa lapar. Catatan oleh yang mensyarah hadis ini bahwa justru seharusnya babnya adalah keutamaan mensederhanakan diri dalam kehidupan. Karena lapar itu tidak memiliki keutamaan. Tapi bukan berarti kita menghapus judul yang sudah dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tidak mengapa, cuman oleh beliau diberikan catatan. Baik, kita akan membaca hadis yang berikutnya. Hadis nomor 499. Wa 'an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisa'an wa izaran ghalidan qalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau mengatakan adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kain, sehelai kain, wa izaran, sarung, ghalidan, sarung yang tebal. Seraya beliau mengatakan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan meninggalkan benda ini. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat dalam keadaan hanya meninggalkan dua kain ini, kain yang tebal dan sarung. Kain yang tebal dan sarung. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dan dimasukkan ke dalam bab tersebut, menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah SAW dalam hal pakaian. Jadi pakaiannya beliau tidak satu lemari, tidak.
hanya beberapa lembar saja. Yang ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tidak banyak. Tidak banyak, hanya sedikit sekali. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini yang menunjukkan, menceritakan kepada kita betapa sederhananya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-hathu 'ala al-khusyunah min al-'aish. Anjuran untuk sederhana dalam urusan kehidupan. Anjuran untuk sederhana dalam urusan kehidupan. Walubsil ghalidi minathiyab, menggunakan pakaian yang biasa saja, yang tebal dan yang biasa. Wadzalika min bab, yang demikian itu diantara masuk dari bab ihsyaushanu fa inna na'ima la tadumu. Sebagaimana dalam ungkapan hiduplah sederhana karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak akan bertahan lama. Ikhsyaushanu fa inna ni'ama la tadumu. Hiduplah sebisa mungkin dengan kehidupan yang sederhana karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak akan bertahan lama. Hidup sederhana dengan hidup yang mewah itu sama saja. Sama saja. Kalau kita melihat dan membandingkan dengan apa yang dilakukan yang ada pada diri Rasulullah SAW, sederhana dengan yang mewah, beliau SAW memilih dengan sesuatu yang sederhana. Sederhana dan mewah sama saja. Sederhana hartanya nggak dibawa mati, kaya mewah pun juga nggak akan dibawa mati. Itu yang disyaratkan oleh beliau SAW. Karena sesungguhnya kenikmatan, kemewahan itu tidak akan bertahan lama. Ketika orang tersebut sudah tidak ada di dunia, maka kemewahan tersebut pun juga akan hilang, berpindah kepada orang yang lain. Berpindah kepada orang yang lain. Yang kedua, jawazul lubzil kisai wal izar, boleh menggunakan pakaian atas dan pakaian bawah atau sarung. Pakaian bawah itu dinamakan sarung, atau pakaian yang atas kemeja dinamakan al-kisai. Kemudian yang faedah yang terakhir dari kisah beliau sallallahu alaihi wasallam, zuhdur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'ihi wa qana'atihi. Betapa zuhudnya beliau sallallahu alaihi wasallam, betapa tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan betapa tingginya rasa qanaah beliau sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah Allah rizkikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, hadis nomor 500. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inni la awwalul 'arabi qama bisahbin fi sabilillah. Dari sahabat yang mulia, salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, aku adalah orang Arab yang pertama yang menggunakan panah, ketika perang di jalan Allah. Aku adalah orang Arab pertama yang menggunakan senjata panah, kata beliau. Walaqad kunna nabzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana tu'amun. Dan dahulu pernah kami berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami memiliki sedikit pun makanan. Tidaklah kami memiliki sedikit pun makanan. Illa, kecuali waraqul hublah, kecuali hanya tersisa yang dapat kita makan waktu itu hanya daun anggur. Daunnya saja, bukan anggurnya, daun. Wa hadas sumur, dan pohon samur. Hatta idza kana ahaduna la yad'u kama tad'u syatu ma lahu khaltun. Sampai ketika, mohon maaf, buang air besar. Ketika keseringan makan daunnya anggur dan pohon samur tersebut, ketika buang air besar itu enggak ada isinya. Enggak ada isinya.
Dia buang air besar gitu, mungkin isinya hanya kotoran-kotoran yang tidak ada campurannya. Gitu. Saking tidak adanya yang dimakan. Dalam kondisi berperang. Berperang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Kalau hadis yang di atas tadi itu keadaan Rasulullah SAW ketika sudah wafat, dan ini adalah keadaan bagaimana para sahabat Nabi SAW dahulu ketika berperang, perbekalannya tidak ada, gitu. Hanya sedikit yang bisa dimakan. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, jawazul tahadduts bi ni'matillah. Bolehnya berbicara, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam hadis tersebut yang menjadikan atau dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali menggunakan panah. Wa dzikru 'amali ta'ati idza lam yatarattab 'ala dzalika iftikhar wa riya wa makhillah. Dan bolehnya menyebutkan ketaatan dengan syarat tidak didasari dengan rasa berbangga diri, rasa riya, dan rasa sombong. Itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Waqqas, bangga berperang dengan Rasulullah SAW, dan tidak ada kebanggaan yang lebih disenangi oleh para sahabat Nabi SAW ketika mereka berada sedang berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat mulia, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat mulia di agama kita. Maka yang demikian itu diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah menjadi sesuatu yang sangat dicintai oleh beliau radhiyallahu anhu. Faedah yang berikutnya, sabrus sahabah ala syadfil 'aish. Begitu sabarnya sahabat Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan. Wa khushunatil ma'kul, dan kesederhanaan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Hadis yang berikutnya. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Muttafaqun alaih. Hadis ini pendek, berisi tentang doa beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah taala, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan untuk keluarga, istri-istri serta anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam dari makanan pokok. Doa beliau sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan rizki untuk keluarga Muhammad itu dari makanan pokok. Menyebutkan satu jenis benda makanan yang bukan makanan yang lain. Jadi makanan pokok. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, az-zuhdu huwa ridha bima qassamallah. Zuhud yang dimaksudkan dari zuhudnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ridha terhadap apa yang telah dibagi atau yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ridha, menerima, memiliki rasa qanaah dengan yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la yajuzu su'alullahi al-faqra.
tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kemiskinan, nggak boleh. Gitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan untuk kita meminta kemiskinan. Ya Allah jadikan saya miskin, nggak boleh. Tidak boleh. Tapi apa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kecukupan. Kecukupan. Sedikit cukup, banyak cukup. Gitu. Karena betapa banyak orang yang memiliki sesuatu yang banyak masih kurang, gitu. Merasa nggak cukup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, mintalah kepada Allah itu kecukupan. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecukupan. Itu yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan meminta kaya, bukan minta miskin, tetapi minta rasa cukup. Sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup, ya, udah cukup. Banyak, kaya, kemudian cukup, itulah yang dimaksud dalam hadis. Jadi tidak boleh untuk meminta kemiskinan. Faqad ista'adha minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemiskinan. Walakinnahu sa'alallaha al-kifayah. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah rasa cukup. Rasa cukup. Kemudian faedah yang terakhir, wala yunafi hadza jawazul ghina idza kana min halal. Dari hadis ini tidak dimungkin dan tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Bukan berarti tidak boleh menjadi orang kaya, bukan. Dengan syarat kekayaan tersebut dari satu yang halal. Wa adda haqqallahu fi, dan dari kekayaan tersebut dia menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dari sedekah, dari zakat, dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan haknya. Falaqad kana fi sahabah aghniya syakirun, dan banyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kaya. Banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya dan mereka itu bersyukur terhadap kekayaan mereka, dan kekayaan mereka digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, in kuntu la'tamidu bikabidi 'alal ardi minal ju', aku pernah suatu ketika menempelkan perutku di tanah, minal ju'i, gara-gara lapar. Jadi beliau Abu Hurairah menceritakan, aku dahulu pernah menempelkan perutku di tanah karena saking laparnya. Wa in kuntu la ashuddul hajara 'ala batni minal ju'i, aku juga pernah dahulu mengikat batu dengan tali, ditempelkan di perutku karena lapar juga. Ditempelkan, ditekan. Walaqad qa'adtu yawman 'ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu, dan aku juga pernah duduk pada suatu hari di sebuah jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Aku duduk di sebuah jalan, di pinggir jalan, di mana manusia biasa lewat di jalan tersebut. Famarra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku yang sedang duduk. Fatabassama hina ra'ani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum ketika melihat aku. Senyum ketika melihat aku. Wa 'arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang ada di wajahku, melihat wajahku, yaitu
tahu keadaanku juga. Gitu. Dan beliau mengetahui apa yang sedang terjadi pada diriku. Tsumma qala ya Abahir. Kemudian beliau memanggil, berkata kepadaku, Abahir, wahai abunya kucing. Wahai Abu Hurairah, Abahir, bapaknya kucing. Karena beliau adalah orang yang suka dengan kucing. Qultu labbaika ya Rasulullah, aku jawab, aku penuhi seruanmu wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, beliau memerintahkan kepadaku, ilhaq, ikut, ayo ikut bersama aku. Famadha fa'atba'tuhu, kemudian berlalu, kemudian aku ikut beliau. Fadakhala fasta'dana, kemudian beliau masuk rumah. Fasta'dana, kemudian beliau meminta izin untuk masuk rumah. Fa'adina li fadakhaltu, kemudian beliau memberikan izin kepada aku untuk masuk. Kemudian aku masuk. Fawajada labanan min qadahin, kemudian ketika di dalam rumah beliau mendapati susu itu dengan ditempati bejana. Jadi beliau menemukan bejana berisi penuh dengan susu di rumah beliau. Faqala, beliau bertanya kepada keluarga beliau, istri beliau yang ada di rumah, min aina hadzal laban? Dari mana susu ini? Ini milik siapa? Dari mana? Qalu, mereka mengatakan keluarga beliau, ahdahu laka fulanun aw fulanah. Ada seorang yang menghadiahkan kepada engkau wahai Rasulullah satu bejana berisi susu tersebut. Qala, beliau mengatakan Abahir. Beliau bertanya, memanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Qultu, aku berkata, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, aku penuhi seruan wahai Rasulullah. Qala, ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Wahai Abu Hurairah, pergilah engkau panggil ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang yang tinggal di masjid, gitu. Orang yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya pakaian, itu tinggalnya di masjid. Panggil mereka ke sini. Gitu. Wahai Abu Hurairah, pergilah engkau ke masjid, panggil ahli suffah. Qala, wa ahli suffah adyaful Islam. Beliau mengatakan ahli suffah adalah tamu-tamu Islam. La ya'una ala ahlin, mereka tidak memiliki keluarga, tidak punya keluarga. Wala malin, mereka tidak punya harta. Wala ala ahadin, mereka juga tidak memiliki kerabat. Wa kana idza atatu shadaqah ba'atha biha ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan sedekah, beliau langsung memberikan sedekah tersebut semuanya kepada ahlu suffah. Ahlu suffah. Walam yatanawal minha syai'an, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak makan sedikit pun dari sedekah yang diberikan kepada ahlu suffah. Wa idza atatu hadiyah arsala ilaihim. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah pun juga dikirim kepada mereka. Wa asaba minha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil sedikit bagian dari hadiah tersebut, kemudian diberikan kepada ahli suffah. Wa asyraqahum fiha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa bergabung dengan mereka, bergabung dengan mereka. Fasa'ani dzalika, kemudian aku berkata dalam hatiku, kata Abu Hurairah, qultu wa ma hadzal labanu fi ahli suffah. Mungkin dalam hati Abu Hurairah mengatakan, apakah ini akan diberikan kepada ahlu suffah? Satu bejana susu tadi, apakah cukup kira-kira? Gitu. Dalam hati Abu Hurairah mengatakan, kira-kira cukup gak ya? Kenapa Rasulullah menyuruh aku untuk memanggil mereka? Kuntu ahaqqu an usiba min hadzal laban syurbatan ataqawwa biha. Dan aku dalam hati mengatakan, sebenarnya aku lebih layak untuk minum susu dalam bejana tersebut daripada mereka. Itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah dalam hatinya, bergumam gitu ya. Supaya aku bisa menjadi kuat kembali
dengan sebab minum susu. Karena sebelumnya aku dalam keadaan lapar sekali. Gitu. Fa idza ja'u amarani fa kuntu ana u'tiyahu. Ketika datang Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah tatkala mereka datang ke rumahnya Rasulullah SAW, beliau memerintahkan aku untuk memberikan susu tersebut kepada ahlu sufa. Wa ma asa an yablughani min hadzal laban. Dan aku juga bergumam dalam hati, berkata dalam hati, bisa jadi aku tidak akan kebagian ini, gitu. Kan ahlu sufa itu jumlahnya banyak, sedangkan susu itu hanya satu bejana kecil, Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buddun. Tapi ini adalah perintahnya Allah dan Rasulnya. Ini adalah perintah Allah dan Rasulnya yang harus aku lakukan. Fa'ataituhum fada'autuhum. Aku datangi mereka, kemudian aku undang mereka. Fa'aqbalu. Kemudian mereka mau untuk diundang ke rumahnya Rasulullah. Fasta'danu. Kemudian mereka minta izin kepada Rasulullah SAW untuk masuk. Fa'adina lahum. Kemudian Rasulullah SAW memberikan izin kepada mereka. Wa akhadhu majalisahum minal baiti. Kemudian mereka mulai duduk bermajlis di rumahnya Rasulullah SAW. Ya, duduk karena mereka diundang. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku menjawab, aku penuhi seruan wahai Rasulullah. Khudh fa'atihim. Ambillah ini, kasih susu ini kepada mereka, kasih. Qala, beliau mengatakan, fa akhadtu al-qadha faja'altu u'tihi ar-rajula fayashrabu hatta yahwi. Aku berikan kepada satu orang laki-laki. Laki-laki tersebut kemudian minum dari ahlu sufah tersebut sampai kenyang. Tsumma yaruddu alayya al-qadha. Kemudian laki-laki tersebut mengembalikan bejana itu kepada aku. Fa'utiyahu al-akhar fayashrabu hatta yahwiya. Kemudian aku berikan kepada laki-laki yang lain. Minumlah dia kemudian sampai kenyang. Gitu. Tsumma yaruddu alayya al-qadha hatta intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai semua yang hadir itu sudah minum kenyang, dia berikan kepada aku sampai pada saatnya aku berikan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruya al-qaum kulluhum. Semua orang itu yang datang kenyang. Semua orang yang datang itu kenyang gara-gara minum susu tersebut. Fa'akhadha al-qadha fawada'ahu ala yadayhi. Kemudian Rasulullah SAW mengambil bejana tersebut, gitu ya, dan dipegang dengan tangan beliau. Fanadhara ilaiha. Kemudian beliau SAW melihat kepada aku. Fatabassama, dan senyum. Gitu ya. Rasulullah melihat aku, Abu Hurairah, dalam keadaan tersenyum. Qala ya Abahir, wa ya Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku menyeru seruan wahai Rasulullah, bagi itu ana wa anta. Sekarang yang tersisa yang belum minum aku dengan engkau wahai Abu Hurairah. Semuanya udah minum semua itu. Gitu. Semuanya sudah minum. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Qala uq'ud fashrab. Duduklah dan minumlah, gitu ya. Duduklah dan minumlah. Faqa'adtu fasharibtu. Kemudian aku duduk dan aku minum. Faqala ishrab. Minumlah ini, gitu ya. Fasharibtu fama zala yaqul ishrab. Dan beliau juga mengulangi, minum terus, minum, gitu ya. Minum terus. Hatta qultu la walladhi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan. Enggak wahai Rasulullah, sudah cukup. Enggak cukup, susu itu taruh di perutku, sudah terlalu kenyang. Berkali-kali minum, terus minum sampai begitu kenyang. Fa'arini, kalau begitu berikan kepada aku. Mana katanya Rasulullah. Fa'ataituhu al-qadha. Kemudian aku berikan bejana tersebut yang masih ada sisanya susu itu kepada Rasulullah. Beliau pun minum. Gitu. Fahamidallah. Kemudian
Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala wasamma dan membaca bismillah ketika akan minum, wasyariba al-fadlah dan Rasulullah SAW minum sisanya dan masih tersisa. Rawahul Bukhari. Kisah yang sangat menakjubkan dari kehidupan Rasulullah SAW dan memang di antara kemukjizatan Rasulullah SAW makanan yang sedikit cukup untuk banyak. Makanan yang sedikit cukup untuk sesuatu yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faedah yang dapat kita ambil dari kisah yang mulia ini, hadis yang mulia ini, bahwa kitmanul hajah wa talwih biha aula min at-tasrih wa idhariha. Menyembunyikan kebutuhan dengan bahasa sindiran atau menyembunyikan kebutuhan. Sebenarnya dia butuh, tapi dia sembunyikan. Itu kata beliau yang mensyarah hadis ini lebih utama daripada menampakkan. Lebih utama daripada menampakkan. Yang kedua, takrimur Rasuli sallallahu alaihi wasallam lil fuqara wa ashabihi wa i'tinabuhu bihim. Betapa beliau sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang-orang yang miskin. Al-lusufa itu orang-orang miskin. Diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau dengan minuman yang sedikit, ternyata cukup. Ternyata cukup dan masih ada sisanya. Itu diantara keberkahan dan kemujizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang-orang yang fakir. Betapa beliau sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang di dalam hadis tersebut yang dimuliakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Yang ketiga, thubutu mu'jizati takthir tu'am di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah tetap bahwa di antara kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membuat makanan yang sedikit itu cukup untuk banyak orang. Makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Faedah yang berikutnya, hurmatus shadaqah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jawazul hadiyah lahu. Sedekah itu tidak diperbolehkan, haram untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat termasuk sedekah itu tidak boleh untuk dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan ahlul bait. Makanya ketika ada sedekah yang diberikan oleh orang-orang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menolak, tetapi tidak dimakan, gitu. Tidak dimakan dan diberikan kepada ahlu sufa. Diberikan kepada ahlu sufa, tidak satu pun beliau sallallahu alaihi wasallam menyentuh sedekah tersebut. Berbeda dengan hadiah. Ini wahai Rasulullah, ini sedekah, diterima oleh Rasulullah tapi tidak dimakan. Beda ketika Rasulullah SAW itu menerima hadiah. Ini wahai Rasulullah, ini sedekah, ini hadiah. Gitu. Diterima oleh Rasulullah SAW, mengambil sedikit dari hadiah tersebut, yang tersisa diberikan kepada ahlu sufa. Dan hadiah boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dinikmati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Walidzalika sa'ala an qadhil laban. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, status laban ini hadiah apa sedekah? Falamma ukhbira bi annahu hadiyatun qabilahu. Tatkala dikabarkan oleh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah susu ini adalah hadiah, maka diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada para sahabat, dan di akhir kisah tersebut beliau minum. Maka susu tersebut itu adalah hadiah. Berbeda ketika benda atau susu tersebut itu adalah
dijadikan sebagai sedekah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan meminum. Faedah yang berikutnya, tadamman al-hadis jumlatan min adab at-ta'am wasyarab. Hadis tersebut memberikan pelajaran kepada kita di antara adab makan dan minum. Yang pertama, as-sunnatu 'inda syurbi al-julus. Sunnah di antara minum itu adalah duduk. Gitu. Itu adalah duduk. Wa qad thabata an-nahyu 'an syurbi qa'iman fi jumlati hadits as-sahihah wa huwa litahrim. Telah datang larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk minum dalam keadaan berdiri. Karena diharamkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk minum dalam keadaan berdiri. Adab yang kedua, khadimul qaum idza adaru alaihim syaraban tanawala al-ina min kulli ahadin thumma yudafi'uhu liman yalihi. Tuan rumah itu yang menyuguhkan suguhan makanan atau minuman itu dia yang menuangkan. Dia yang menuangkan untuk tamunya. Dia yang menuangkan untuk tamunya dari setiap tamu yang ada. Kemudian dia yang mengambil. Kemudian dia yang memberikan kepada orang yang lain. Jadi melayani satu persatu. Wala yada'u rajulu yanawalu rafiqahu, dan bukan tamu yang satu memberikan kepada tamu yang lain. Bukan memberikan kepada tamu yang lain. Tuan rumah, misalkan tamunya ada 5. Tuan rumah yang melayani satu persatu dari 5 orang tersebut. Bukan yang tuan rumah berikan nomor 1, kemudian nomor 1 berikan kepada tamu nomor 2, nomor 2 kepada tamu nomor 3. Tidak. Jadi diberikan satu persatu. Itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam lewat Abu Hurairah. Faedah yang adab yang ketiga dalam makan dan minum berkaitan tentang masalah tamu, istihbabul 'ardi 'ala ad-dhaifi wal istizadah min at-ta'ami aw asy-syarab. Boleh untuk menawarkan kepada tamu itu untuk tambahan. Ditawarkan kepada tamu untuk memberikan tambahan. Mau nambah silakan. Mau nambah silakan dari makanan ataupun minuman diperbolehkan. Jika sudah habis silakan boleh menambah, ditawarkan kepada tamunya. Kemudian adab yang berikutnya, itharul adyaf wal ahli wal khadam ala nafsi min makarimil akhlaq. Mendahulukan tamu itu di antara akhlak yang mulia. Mendahulukan tamu itu di antara akhlak yang mulia. Diberikan makanan, tamu dulu yang suruh makan atau minum, baru tuan rumahnya. Dan yang demikian itu adalah di antara adab-adab Islam. Adab yang berikutnya yang berkaitan tentang adab bertamu, makan dan minum, sakil qaum akhiruhum. Yang memberikan minum atau yang memberikan makan gitu dalam suatu majelis tamu, dia yang paling akhir. Gitu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai tuan rumah, beliau minum yang paling akhir. Gitu. Beliau minum paling akhir. Yang pertama tamunya. Tamunya terus gitu, kemudian Abu Hurairah, kemudian yang terakhir adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adab yang berikutnya, yang bagi at-tasmiyatu fi awwal ta'ami wasyarab wa hamidallahi fi akhirih. Selayaknya untuk membaca basmalah di awal ketika makan atau ketika minum dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika selesai. Membaca bismillah di awal dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika sudah selesai. Itu di antara adab makan dan minum yang berkaitan tentang masalah tamu. Faedah yang berikutnya,
Al-mad'u idza wasala baitad da'i wa darihi la yadkhulu bi ghairi isti'danin. Tamu yang diundang itu kalau masuk meskipun diundang harus minta izin dulu. Tamu yang diundang atau tamu yang tidak diundang ketika ingin masuk ke dalam rumah wajib untuk minta izin dan nggak boleh masuk tanpa izin. Walidzalika ista'dzana ahlus suffah indama wasalu buyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ahlus suffah itu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk kepada rumah beliau. Itu beberapa faedah yang kita baca pada hadis ini. Hadis yang terakhir kita baca pada malam hari ini, wa an Muhammad bin Sirin an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, laqad ra'aytuni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha mawshiyan alayya. Aku dahulu pernah terjatuh di tempat di mana antara mimbar Rasulullah SAW dan kamarnya Aisyah. Aku pernah terjatuh di situ. Posisi antara mimbar Rasulullah SAW dan kamarnya Aisyah. Baghsyian 'alaiha, sampai keadaan aku pingsan. Terjatuh kemudian aku pingsan. Fayaji'ul ja'i, kemudian ada seorang yang datang kepada aku. Fayada'u rijlahu 'ala unuqi, dan dia meletakkan kakinya di leherku. Aku terjatuh, pingsan, aku diinjek lehernya. Diinjek waktu itu. Wa yar'anni majnunun, dan dia menganggap diriku dalam keadaan gila. Dalam keadaan gila. Wa ma bi min jununin, padahal aku tidak gila. Padahal aku tidak gila. Ma bi illa ju', tidaklah aku dalam keadaan seperti itu kecuali aku dalam keadaan sangat lapar. Lapar, terjatuh, pingsan. Bayangin gitu. Lapar, terjatuh, pingsan. Kayak berapa hari nggak makan, tidak punya tenaga, tidak punya tenaga. Sampai orang-orang melihat bahwa dia dalam keadaan gila, diinjek lehernya, supaya terbangun, maksudnya, supaya terbangun. Padahal beliau radhiyallahu an, Abu Hurairah, bukan dalam keadaan gila, tetapi beliau pingsan karena saking laparnya. Rawahul Bukhari. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, khuturatul ju' wa annahu yus'ul 'abda. Ini yang diisyaratkan oleh yang mensyarah hadis ini, bahwa lapar itu membahayakan. Lapar itu membahayakan. Wa annahu yus'ul 'abda, karena sungguhnya lapar itu bisa membuat orang itu terjatuh, bisa roboh atau tergeletak. Wa yafqadu qudratu ala sitaratu ala nafsihi, dan bisa menghilangkan kekuatan. Jadi lapar itu bisa menghilangkan kekuatan dan menghilangkan pengendalian diri. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pingsan. Walidzalika qila, dahulu pernah dikatakan, kadal ju'u an yakuna kufran. Bisa jadi orang yang keadaannya sangat lapar itu bisa membuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang sangat lapar itu bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqilah, dan pernah juga dikatakan, lau kana al-ju'u rajulan laqataltuhu. Kalaulah seandainya lapar itu adalah bentuknya laki-laki, niscaya saya akan bunuh dia. Maksudnya apa? Saking tidak senangnya dengan lapar. Jadi sebisa mungkin kita kalau bisa jangan sampai lapar banget. Jangan sampai lapar sekali, yang membuat kita pingsan, membuat kita tidak bisa beribadah, membuat kita tidak bisa beraktivitas. Maka makanlah sedikit. Kalau ada dimakan. Kecuali kalau memang tidak ada, seperti kisahnya para sahabat radhiyallahu anhu, begitu sabarnya mereka dengan kelaparan.
Faedah yang berikutnya, sabrus sahabah 'alal faqri wal ju' wa ta'affufihim 'ala su'alin nas. Betapa sabarnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kemiskinan. Sabarnya mereka dari kemiskinan. Dan sabarnya mereka dari rasa lapar. Dan rasa tidak inginnya mereka, rasa ingin menjaga harga diri mereka dari meminta-minta, dari mengemis, mengemis. Tidak seperti sebagian manusia mengemis itu dijadikan sebagai profesi. Kaya-kaya mereka itu, sebagian mereka. Itu beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang nomor 503. Semoga yang kita baca ada manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mengambil pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah SAW, keadaan beliau dan keadaan para sahabat Nabi SAW. Dan kalau kita melihat kisah-kisah mereka, seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kekurangan pakaian, kita tidak kekurangan makanan, kita tidak kekurangan minuman. Serba cukup oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita miliki. Kalau kita miliki atau dalam keadaan yang sangat menyedihkan, ingatlah Rasulullah SAW. Kalau kita dalam keadaan sangat kekurangan, ingatlah para sahabat Nabi SAW. Dan dari keadaan mereka, justru mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Justru mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Orang-orang yang menjadi predikat orang yang terbaik yang pernah menemani Rasulullah SAW. Akan tapi mereka dalam keadaan yang seperti itu, sangat sederhana sekali. Maka begitulah keadaan mereka. Seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita baca pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.